Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Hala Sultan Teke. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hala Sultan Teke adalah sebuah kompleks keagamaan bersejarah yang terdiri dari masjid, makam, pemakaman, serta tempat tinggal untuk pria dan wanita. Kompleks ini dikaitkan dengan sosok Haram yang dalam tradisi Turki dikenal sebagai Hala Sultan. Haram adalah istri dari Ubadah bin Al-Samit, seorang sahabat Nabi Muhammad, serta saudara angkat dari Aminah, ibu Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hala Sultan Teke berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus kompleks ziarah yang memiliki nilai sejarah, budaya dan arkeologi. Kompleks ini dibangun pada masa pemerintahan Ottoman dan terus dipelihara hingga saat ini. Arsitektur yang digunakan mengikuti gaya Ottoman dengan keberadaan masjid, kubah, menara, serta bangunan pendukung lain. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hala Sultan Teke terletak di tepi Danau Garam Larnaca di distrik Larnaca, Siprus. Lokasinya berada dekat dengan situs arkeologi penting yang berasal dari zaman perunggu dan menjadikannya wilayah yang bernilai tinggi bagi studi sejarah dan arkeologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejarah Hala Sultan Teke dimulai sejak zaman perunggu akhir sekitar tahun 1650 hingga 1100 sebelum Masehi ketika wilayah ini digunakan sebagai pemakaman. Kompleks keagamaan dalam bentuknya saat ini dibangun sekitar abad ke-18 oleh tokoh bernama Syekh Hasan yang menemukan makam Haram dan mendirikan bangunan suci pada tahun 1760. Pembangunan dan penyempurnaan kompleks terus berlangsung hingga awal abad ke-19 dan dilanjutkan dengan pemugaran modern pada tahun 2004. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks ini dibangun untuk menghormati makam Haram yang diyakini meninggal di wilayah Larnaca ketika jatuh dari tunggangan pada masa penaklukan awal oleh pasukan Arab sekitar tahun 647 hingga 649. Selain itu, kompleks ini menjadi simbol penghormatan spiritual serta menjadi tempat ziarah yang dianggap suci oleh banyak umat Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan Hala Sultan Teke melalui proses bertahap. Syekh Hasan sebagai seorang darwis berhasil meyakinkan otoritas keagamaan dan administratif tentang kesakralan lokasi makam Haram. Ia kemudian memperoleh izin untuk mendirikan bangunan suci. Pembangunan dilanjutkan oleh para gubernur Ottoman yang menambahkan elemen arsitektur seperti pagar, pintu perunggu, serta menara. Pada masa modern, upaya pemugaran dilakukan melalui program internasional yang melibatkan organisasi pembangunan antar bangsa. Hala Sultan Teke tidak hanya memiliki makna religius tetapi juga nilai arkeologi yang tinggi. Situs ini ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 setelah terjadi penjarahan yang memicu investigasi arkeologi. Penggalian awal dilakukan oleh British Museum pada tahun 1897 hingga 1898 yang berhasil menemukan makam dari zaman perunggu akhir dengan berbagai artefak. Penelitian kemudian berlanjut oleh arkeolog Swedia Arne Furumark pada tahun 1947 dan dilanjutkan oleh misi arkeologi Swedia sejak tahun 1970-an di bawah pimpinan Paul Astrom. Sejak tahun 2010 penelitian diteruskan oleh Peter M. Visser dari Universitas Gothenburg, Swedia. Penemuan penting antara tahun 2010 hingga 2018 meliputi makam yang berasal dari tahun 1500 hingga 1350 sebelum Masehi dengan berbagai artefak yang menunjukkan adanya perdagangan internasional di wilayah tersebut.
Penelitian menggunakan radar survei juga membuktikan bahwa kota di sekitar Hala Sultan Teke merupakan salah satu kota terbesar pada zaman perunggu dengan luas sekitar 50 hektar. Selain penemuan arkeologi, bangunan keagamaan di Hala Sultan Teke berkembang sejak masa Ottoman. Keberadaan makam Haram menjadi titik awal pembangunan masjid dan mausolem. Pada abad ke-18, bangunan awal dibangun oleh Syekh Hasan. Kemudian pada abad ke-19, penyempurnaan dilakukan oleh Gubernur Ottoman di Siprus yang menambahkan pagar perunggu serta memperkuat bangunan utama. Hala Sultan Teke kemudian menjadi salah satu tempat suci yang paling dihormati di dunia Islam. Beberapa sumber menyebut kompleks ini sebagai tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Sumber lain menyebutnya sebagai tempat suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Walaupun demikian, karena lokasi Siprus berada di wilayah mayoritas non-Muslim, kunjungan ziarah ke tempat ini tidak sesering ke tempat suci lainnya. Nilai penting Hala Sultan Teke tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan dan arkeologi tetapi juga memiliki arti diplomatis dan budaya. Pada masa Ottoman, kapal-kapal yang melewati wilayah Larnaca mengibarkan bendera setengah tiang dan memberi hormat dengan tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan kepada Hala Sultan. Saat ini, situs tersebut diakui sebagai monumen kuno dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Siprus. Hala Sultan Teke mengajarkan nilai tentang penghormatan terhadap sejarah, spiritualitas dan kebersamaan lintas budaya. Walaupun dibangun oleh umat Islam, situs ini dihormati secara luas dan menjadi simbol toleransi serta warisan bersama umat manusia. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga situs bersejarah sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan. Selain itu, Hala Sultan Teke menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa di masa lalu terjalin melalui perdagangan dan budaya yang melintasi batas wilayah. Hala Sultan Teke memiliki kelebihan sebagai pusat spiritual sekaligus warisan sejarah yang kaya. Kelebihannya adalah nilai historis yang mendalam mulai dari zaman perunggu hingga masa Ottoman, serta nilai spiritual yang menjadikannya situs suci bagi umat Islam. Kekurangannya adalah lokasi yang kurang terjangkau untuk ziarah massal sehingga peran situs ini dalam kehidupan keagamaan umat Islam tidak sebesar situs lain seperti Mekah dan Madinah. Saran yang membangun adalah perlunya pelestarian berkelanjutan yang melibatkan kerjasama internasional antara pemerintah Siprus, lembaga budaya dan masyarakat global. Situs ini juga sebaiknya dikembangkan sebagai pusat edukasi dan penelitian lintas disiplin, tidak hanya dari sudut pandang agama tetapi juga sejarah, arkeologi, arsitektur dan kebudayaan. Dengan demikian, Hala Sultan Teke dapat terus memberikan manfaat sebagai simbol persatuan sejarah dan spiritualitas manusia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia,
Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.